bahwa kerasukan setan tidak selalu bisa dilihat oleh mata. Tidak selalu bisa disaksikan dengan kasat mata lalu kita kemudian menyebutnya itu kesurupan atau kerasukan setan. Kita terbiasa mengaitkan kerasukan setan atau kesurupan dengan manifestasi yang menakutkan, teriakan-teriakan yang sangat melengking, atau tubuh yang tidak terkendali. Ada kejangan-kejangan yang tidak terkontrol. Bahkan kita menjadi takut. Dan ada perilaku-perilaku di luar nalar. Saudara, Bapak Ibu, mungkin diantara kita bisa berikan satu contoh. Anda yang pernah menyaksikan seseorang sedang kerasukan setan. Ayo, ada yang bisa menjelaskan atau menceritakan tentang pengalaman Anda? Atau saya mau tanya dulu untuk semua. Apakah saudara pernah melihat orang kesurupan setan atau kerasukan setan? Angkat tangan dong, bantu saya. Yang pernah? Yang pernah? Halo? Pak Toko Torok pernah? Pernah? Bantu saya ganda. Katanya kamu pernah lihat orang kerasukan setan. Ciri-ciri seperti apa yang kamu lihat dan tolong jelaskan atau sebutkan kepada kita saat ini. Bisa jadi 1, 2, atau 3. Yang pertama, suaranya beda. Itu siapa yang jawab? Si ganda itu? Oh, tatapan matanya. Kalau tatapan matanya asing-asing, artinya masih bisa dilihat oleh kita. Terus kelakuannya, sikapnya, yang tadinya anggun gawe riting-ritingon. Itu samudo riting-ritingon, apek anggun don. Anggun molo songon napas irohana ba songon nasib. Ali si ganda madokonakin kelakuannya berbeda. Jadi saya bisa menjelaskan riting-ritingon. Terus lalu apalagi? Kira-kira seperti itu. Tadi Mak Kardo menyampaikan suaranya, mungkin suaranya seperti saya hari ini dalam keadaan normal. Ketika tidak normal, begitu kali ya. Atau apakah kamu kerasukan setan? Ya. Siapa namamu? Lucky. Apakah kamu mengenal Yesus? Ya. Kau mengenal pendetaku? No. Ada lagi selain yang disampaikan oleh saudara kita ganda, ciri-ciri orang kerasukan setan yang sering kita lihat, bukan dengar, tetapi kalau dengar banyak kesaksian orang bisa kita dengar. Entah itu benar atau tidak, dia yang tahu. Pertanyaannya adalah untuk kita. Ada lagi yang mau menceritakan kerasukan setan seperti apa bentuknya atau manifestasi yang keluar dari seseorang itu? Gelisah. Ingat tamui. Boy 10 sampai 15 hari per jam tu kamar mandi. Itu maksud ini apa? Oh, tidak. Oh, gelisah. Oh, goyang-goyang ate. Goyang. Oh, linglung. Oke, linglung. Bagi hamui, linglung. Kuda kia gerakan nak. Songon na asing seperti yang disampaikan Pak Ganda itu sama ya. Ada lagi? Memberontak. Memberontak ini dua ini. Memberontak di hatinya atau nampak. Merdeka. Merdeka. Atau salibkan dia. Salibkan dia. Atau matikan dia. Matikan dia. Ada lagi hal yang terlihat? Mata merah, bibir ungu. Artinya fisik berubah. Dan itu semuanya bisa dilihat oleh mata. Kalau seperti yang disampaikan saudara ganda, bahwa matanya berbeda, sangat menyeramkan ketika memandangnya, itu sesuatu yang masih bisa dinilai oleh kasat mata. Dan memang pada umumnya demikianlah manifestasi dari seseorang yang sedang kesurupan atau kerasukan setan.
pasti sangat menakutkan. Karena kalaulah mata saya ini goyang-goyang hari ini, goyang-goyang, lalu margumo-gumo bawaku, kejang-kejang hitir-hitir sono, kamu gila kamu. Waduh dapat itu. Nah kepenuhan roh manang roh setan. Maka sangat sulit membedakan kepenuhan Roh Kudus termanifestasi secara lahiriah yang bisa dipandang oleh orang lain dengan yang tidak. Banyak gereja kita perhatikan kalau kepenuhan Roh Kudus katanya harus pindah dari sini ke sana. Harus kelihatan suaranya besar-besar. Harus bisa dengan tutup mata pindah dari ujung sana ke ujung sini tanpa melanggar anak-anak yang sedang tidur di sana. Harus bisa tumbang. Nah, bagaimana kita membedakan kerasukan setan atau kepenuhan Allah? Ini pelajaran berat, saudara. Dan mau tidak mau kita harus belajar supaya kita tahu bahwa kita benar-benar kepenuhan Tuhan atau kepenuhan setan. Kerasukan setan atau kerasukan. Ngeri ya kalau kita ngomong kerasukan Tuhan. Tetapi faktanya memang begitu. Anda mau kerasukan setan atau kerasukan Tuhan? Kerasukan setan artinya setan yang masuk dan mengendalikan. Kerasukan Tuhan, Tuhan yang masuk dan Tuhan yang. Tapi berat ya, kerasukan setan, kerasukan ini dalam artian atau memiliki konotasi buruk. Tak perlu menyebut setannya, dengan kita menyebut kerasukan di dalam pikiran kita ini pasti setan. Tetapi kalau kita mau belajar jujur, kerasukan itu maksudnya sedang dimasuki kuasa di luar kuasa kita. Entah itu setan atau Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Alkitab membawa kita masuk lebih dalam, menyingkapkan bahwa ada bentuk penguasaan kegelapan yang jauh lebih halus. Tidak kasat mata, tidak tersembunyi, tetapi ini justru berbahaya karena kita tidak sadari itu. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu memberi kesempatan kepada iblis. Kita membaca di dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-27. Janganlah kamu memberi kesempatan kepada iblis. Efesus pasal 4 ayat yang ke-27. Silakan Ibu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Janganlah memberi kesempatan kepada iblis. Ternyata kita masih sering memberikan kesempatan kepada iblis. Maka untuk itu Rasul Paulus memberikan peringatan kepada jemaat yang di Efesus. Dan apa sih yang dimaksud dengan jangan memberi kesempatan kepada iblis? Sama seperti satu kalimat perintah, jangan buang sampah di sini. Itu artinya ada orang yang buang sampah. Sehingga harus dibuat kalimat perintah supaya orang tidak membuang sampah di sana. Ketika firman Tuhan melalui tulisan Rasul Paulus, janganlah kamu memberikan kesempatan kepada iblis. Ternyata Paulus masih melihat bahwa jemaat di Efesus sering memberikan kesempatan kepada iblis. Tetapi sering di sini adalah sering yang tidak disadari. Kita masih sering memberikan kesempatan kepada iblis. Sebenarnya kita tidak ingin memberikan kesempatan itu, tetapi persoalannya kita tidak tahu perilaku itu sedang memberikan kesempatan kepada iblis atau tidak. Kita merasa kalau sudah bergereja, rasa-rasanya sudah sedang tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Tapi tunggu dulu. Saya sebagai pengkhotbah pendeta, rasa-rasanya sudah sedang tidak memberikan kesempatan kepada iblis. Anda tidak bisa melihat itu. Hanya Tuhan yang tahu. Saya kalau tanya hari ini kepada saudara, apakah saudara masih memberikan kesempatan kepada iblis? Tak mungkin memperbaikimu. Iblis pasti ingin
merusakmu. Pertanyaan saya, apakah Anda masih memberikan kesempatan kepada iblis untuk merasukimu? Saudara akan menjawab tidak. Tak mungkin itu.